لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'dilu ilal hajji fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lah. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala ma qala khaliquna warzuqna wa maulana minasyahidina syakirina biqalbin salim, amma ba'du. Para pemirsa, muslimin muslimat, duyufullah wa duyufur rahman, rahimakumullah. Selamat berjumpa dengan saya di pengantar manasik haji dan umroh mandiri bagian 14. Dalam pertemuan ini akan diterangkan tentang tata cara tahallul. Sebagaimana biasa, saya harapkan kepada para pemirsa untuk membuka buku bimbingan manasik umroh atau manasik haji dan umroh masing-masing jika ada, sambil menyimak apa yang saya sampaikan di dalam pertemuan sekarang ini. Sebelum saya menerangkan bagaimana tata cara tahallul, alangkah baiknya jika kita mengingat kembali tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh, termasuk pelaksanaan umrohnya orang yang mengerjakan haji dengan cara tamattu. Ada 3 bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan ibadah umroh, yaitu syarat-syarat, rukun, dan wajibnya. Silahkan lihat dalam tabulasi pelaksanaan ibadah umroh di sini. Pertama, syarat-syarat dalam pelaksanaan ibadah umroh, yaitu Islam, akil balik, berakal, orang merdeka yakni bukan budak, mampu dalam segala hal, seperti biaya, kesehatan, keamanan dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah umroh yang dilakukan tidak dianggap sah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan umroh untuk memahami syarat-syaratnya dan memastikan bahwa mereka memenuhi semua syarat tersebut. Kedua, rukun dalam pelaksanaan ibadah umroh, yaitu ihram serta berniat, tawaf berkeliling Ka'bah, sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah, tahallul dengan cara bercukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya memotong 3 helai rambut. Tertib, keempat rukun ini dilaksanakan secara berurutan. Tentang berihram dan berniat di mikot, tawaf dan sa'i, sudah saya terangkan di pertemuan pengantar manasik haji dan umroh mandiri pada bagian terdahulu. Adapun konsekuensi jika salah satu rukun umroh ditinggalkan, maka ibadah umrohnya dianggap tidak sah, dan perlu diulang dengan memenuhi semua rukun. Ketiga, wajib dalam pelaksanaan ibadah umroh, yaitu berihram di mikot. Tentang berihram di mikot juga sudah saya terangkan di dalam pengantar manasik haji dan umroh pada bagian terdahulu. Meninggalkan wajib umroh di mikot, yaitu berihram dari mikot, akan menyebabkan umroh tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Perlu diingat, mikot adalah batas-batas wilayah yang telah ditetapkan untuk memulai ihram sebelum memasuki tanah haram. Jika seseorang melewati mikot tanpa berihram, maka ia wajib membayar dam sebagai bentuk kafarah atas pelanggaran wajib umroh tersebut. Meninggalkan wajib umroh di mikot, yaitu berihram dari mikot, akan menyebabkan umroh tetap sah, tetapi harus membayar dam, yaitu denda. Mikot adalah batas-batas wilayah yang telah ditetapkan untuk memulai ihram sebelum memasuki tanah haram. Jika seseorang melewati mikot tanpa berihram, maka ia wajib membayar dam sebagai bentuk kafarah atas pelanggaran wajib umroh tersebut. Dam ini dapat berupa menyembelih seekor kambing atau puasa 10 hari, yakni 3 hari di Makkah dan 7 hari di tempat tinggalnya di tanah air.
Jika seseorang telah melewati mikot tanpa berihram, ia bisa kembali ke mikot dan berihram dari sana untuk menghindari dam. Namun, jika tidak mungkin kembali ke mikot, maka tetap wajib membayar dam. Sudah disebutkan di atas, bahwa tahallul merupakan salah satu rukun haji dan umroh yang wajib dipenuhi. Secara bahasa, tahallul berarti menjadi boleh atau menjadi halal. Dalam konteks ibadah haji dan umroh, tahallul adalah penanda bahwa jamaah telah menyelesaikan kewajiban ihram dan diperbolehkan untuk keluar dari status ihram. Tahallul dikerjakan setelah melaksanakan sa'i, dengan melakukan hala atau kasir, yakni memangkas atau mencukur sebagian atau seluruh rambut kepala untuk laki-laki. Dengan kata lain, proses pemotongan atau penggundulan rambut, minimal 3 helai rambut sebagai simbol berakhirnya keadaan ihram. Dengan melakukan tahallul, jamaah haji dan umroh diperbolehkan untuk kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama berihram, seperti memakai pakaian biasa, menggunakan wangi-wangian, dan lain-lain. Lihat keterangan kami pada pengantar manasik haji dan umroh terdahulu yang membahas tentang larangan-larangan bagi orang yang berihram. Tata cara tahallul. Tahallul untuk ibadah umroh atau ibadah umroh dengan cara haji tamatu, yaitu 1. Dikerjakan sesudah melaksanakan sa'i 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. 2. Tahallul dikerjakan di sekitar Marwah atau lebih disukai di luar Masjidil Haram. 3. Berniat ketika akan mengerjakan tahallul. Inilah lafadz niatnya. Nawaitu tahallula 'anil ihrami lillahi ta'ala, atau cukup di dalam hati mengucapkan, saya berniat membatalkan ihram karena Allah Ta'ala. Atau dengan lafadz niat berikut ini. Alhamdulillahi ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma an'ama alaina. Atau cukup di dalam hati mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami, dan segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Dia karuniakan kepada kami. 4. Disunahkan menghadap kiblat pada saat mencukur, memotong, atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya memotong atau menggunting 3 helai rambut kepala. Terutama bagi jemaah perempuan, minimal yang dipotong atau digunting 3 helai rambut kepala. Caranya, cukup membuka ujung belakang tudung kepala atau jilbabnya, kemudian menyimpulkan ujung rambut belakang, kemudian dipotong atau digunting, baik oleh mahramnya sendiri atau oleh jemaah perempuan lainnya. Dalam hal ini, tetap menjaga auratnya. Adapun bagi jemaah laki-laki, disunahkan untuk mencukur habis rambut kepalanya atau gundul, sebab terdapat keutamaan bagi laki-laki yang mencukur habis rambut kepala atau gundul, seperti yang disebutkan dalam riwayat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan lebih banyak bagi mereka. Cara mencukur rambut dimaksud, dimulai dari depan, kemudian sisi kanan, dan terakhir sisi kiri. Apabila laki-laki tidak mencukur habis rambutnya atau gundul, maka tidak mengapa, asalkan yang dipotong atau digunting minimal 3 helai rambut. 5. Pada saat mencukur, memotong, atau menggunting rambut dianjurkan sambil membaca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina. Allahumma hadihi nasiyati fataqabbal minni waghfir dhunubi. Allahumma ighfir lil muhallikina wal maksurina ya wasi'al maghfirah. Allahumma asbut li bi kulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah warfa'li biha indaka darajah. 6. Apabila sudah selesai mencukur, memotong, atau menggunting rambut dianjurkan berdoa. Alhamdulillahilladzi qada 'anna manasikana. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa 'aunan waghfir lana wa liwalidayna wa lisairil muslimina wal muslimat. Maka selesailah sudah rangkaian pelaksanaan tahallul, yang menandakan berakhirnya semua larangan ihram,
dan dimulainya kebebasan untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Berkaitan dengan tahallul sebagaimana tersebut di atas, perlu diketahui, 1. Orang yang mencukur, memotong, atau mengguntingkan rambut kita adalah orang yang sudah terlebih dahulu dicukur, dipotong, atau digunting rambutnya. 2. Mencukur rambut kepala tidak boleh digantikan dengan rambut lain seperti kumis, atau rambut lainnya. 3. Bagi laki-laki yang tidak memiliki rambut kepala, cukup dengan isyarat mencukur. 4. Perempuan tidak disunahkan untuk mencukur habis rambut kepalanya atau gundul. 5. Bagi laki-laki atau perempuan yang tidak mencukur atau memotong rambutnya karena lupa, harus mengulangi mencukur atau memotong rambutnya. Apabila sengaja tidak memotong atau mencukur rambutnya di tanah haram, maka hukuman baginya untuk membayar dam, berupa 1 ekor kambing. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada pengantar manasik haji dan umroh mandiri bagian 14. Sampai jumpa lagi di pertemuan akan datang. Silahkan like dan komen. Jika ingin berlangganan untuk channel kami, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda dapat menerima notifikasi konten baru dari kami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.